Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dosen penguji yang hormat, nama saya perkenalkan Mazid Rahman SHI, guru fikih di MTS Al-Bidayah sekaligus mahasiswa PPG di IAIN Takemon dengan nomor induk mahasiswa 244-216-010099 akan menyampaikan video pembelajaran atau booking sebagai syarat kelulusan PPG. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Kita cek dulu kebersihannya kelasnya. Bawahnya masih ada sampah, silakan diambil kalau ada sampah. Sudah bersih? Sudah bersih. Baju yang belum rapi, ayo balik merapikan. Kancing yang belum dikancingkan, rapikan. Kerudung bisa dirapikan. Sudah rapi? Kalau sudah rapi, mari kita mulai pelajari dengan doa. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mas Jama, Mas Reza, Mbak Olivia, Mas Anur, Mas Panu, Mbak Asila, dan terakhir Mbak Vanessa. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Terima kasih kalian sudah menyiapkan diri untuk pelajaran pada hari ini. Sebelum dimulai, sebagai wujud rasa cinta kita pada tanah air, ada perkataan ulama, hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yuk, silakan berdiri bersama-sama. Mbak Vanessa bisa dipimpin. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang perawatan jenazah. Perawatan jenazah. Jadi seperti yang saya sampaikan, fikih itu membahas orang sejak lahir sampai orang itu meninggal. Kemarin kita sudah membahas perawatan jenazah. Kalau ada orang meninggal, diapain saja kemarin? Diapain saja, Mas Dama? Orang meninggal diapain aja? Diapain? Mas Panu diapain? Dimandikan. Apalagi Mbak Nurin? Dikafani. Yor apalagi Mbak Is? Disolati. Disolati sudah kita bahas. Lalu yang terakhir diapain? Dikubur. Ada orang meninggal dimandikan, disolati, mandikan, dikafani, disolati, lalu dikubur. Nah, kalau orang meninggal itu apa yang ditinggalkan? Apa yang ditinggalkan? Warisan. Warisan itu apa sih? Kok bisa meninggalkan warisan? Maksudnya gini, seorang yang meninggal itu pasti meninggalkan
harta benda, meninggalkan harta benda dan meninggalkan yang namanya keluarga. Lah harta benda dari keluarga ini kalau nggak diatur itu akan menimbulkan masalah. Nanti bisa saja keluarga saling nggak akur, keluarga saling tukaran, keluarga tidak lagi menjalin silaturahim gara-gara ada masalah perebutan harta. Maka karena itu hari ini kita akan bahas materi terakhir di kelas 9 yaitu tentang warisan. Silakan bisa dibuka bukunya masing-masing dan disimak materinya di depan. Tadi sudah dibahas warisan itu adalah peninggalan seseorang ketika meninggal, tapi ternyata tidak lantas harta yang ditinggalkan itu langsung jadi warisan. Maka ada ketentuan warisan pembagian harta orang meninggal setelah digunakan untuk memenuhi beberapa hal. Beberapa hal nanti kita bahas di bab ini. Nah, pentingnya kita belajar bab ini apa? Agar kita tahu bahwa hukum Islam itu mengatur orang Islam itu tenangan, menjunjung prinsip keadilan. Jangan sampai terjadi masalah, terjadi perebutan dan sebagainya. Itu nanti kita belajar itu. Nah, kalau kita sudah paham tentang konsep warisan, kita akan mengetahui bahwa Allah itu Tuhan yang kita sembah itu Maha Adil. Tuh, lanjut. Dasar hukum warisan bisa dibuka bukunya. Silakan dibaca bacaan Arabnya halaman 111. Silakan Mbak Is dibaca Mbak yang berdiam keras. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya dalilnya hadis bisa dibaca Mas Reza. Tolong dibaca yang keras Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi Abbasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ul faraidul bi ahliha fama qatil faraidu fa'ir lah lirajuli kakari. Ya, tadi sudah dibaca dasar waris. Jadi gini, seperti yang biasa kita pelajari bahwa sumber fikih itu adalah Al-Quran dan hadis, ada lagi qiyas dan ijma ulama. Jadi fikih itu nggak bisa buat hukum seenaknya, tapi semuanya ada dasarnya dari Al-Quran, tentu kalam Allah, dari hadis, ucapan Nabi Muhammad, qiyas berarti pendapat ahli fikih, ada lagi ijma ulama, persetujuan ulama. Itu. Baik, kita pelajari lagi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa harta warisan itu tidak lantas langsung menjadi harta peninggalan orang yang meninggal, tidak lantas langsung menjadi warisan, tapi harus digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama, ngurus jenazah. Untuk ngurus jenazah. Jadi jenazah itu nanti butuh biaya perawatan, butuh biaya beli kain kafan, menguburkan. Kalau mau dikasih peti ya dikasih peti, kalau enggak ya enggak. Itu lewat pengurusan jenazah. Uangnya diambil dari harta peninggalan orang yang meninggal. Yang kedua, untuk pembayaran utang. Yang bisa terlihat ya, untuk pembayaran utang. Jadi utang ini hal yang sangat penting karena seorang itu nanti di alam barzah itu ada habisnya. Dia nggak akan merasakan nikmatnya dikubur kalau masih ada utang yang nyangkut ke dia. Maka utang itu termasuk hak Adam dan sangat penting untuk dibayarkan. Yang ketiga, wasiat. Wasiat maksimal sepertiga harta. Jadi orang yang mati itu, orang yang meninggal itu bisa kasih hartanya ke orang lain yang nggak ada hubungannya dengan dia, dengan maksimal sepertiga harta. Jadi kalau hartanya 100 juta, mungkin ya maksimalnya ya sekitar 33 jutaan maksimal kasihkan orang boleh.
Tuh, itu harta sebelum jadi warisan. Setelah dibagi untuk urut jenazah, pembayaran utang, wasiat, baru boleh digunakan untuk warisan, baru boleh dibagi untuk ahli waris. Lanjut, orang itu dapatkan warisan karena apa? Yang pertama pernikahan, menikah dengan seseorang. Berarti kalau yang meninggal laki-laki berarti istri, yang meninggal perempuan berarti suami. Itu bisa mendapatkan warisan. Suami istri, salah satu yang meninggal bisa menjadi warisan. Yang kedua hubungan darah. Hubungan darah bisa dicek itu ahli waris laki-laki, ayah dan kakek, saudara laki-laki, suami, ahli waris perempuan, nenek, saudara perempuan, istri, itu bisa dicek. Nah, kalau semua ahli waris berkumpul, yang bisa mendapatkan warisan pasti dapat warisan itu adalah bapak atau ibu. Yang pertama, yang kedua suami atau istri, yang ketiga anak laki-laki, anak perempuan. Itu anak laki-laki, anak perempuan yang bisa dapat cuma itu. Cucu nggak dapat karena kalau ada anak laki-laki, kakek nggak dapat kalau ada bapaknya, keponakan nggak dapat kalau ada anak laki-laki, anaknya di ahli waris itu namanya hijab konsepnya. Tuh, nanti kita bahas lebih tepat di aplikasinya. Lanjut, pembagian warisan. Pembagian warisan itu ada bagian pasti, setengah, seperempat, bisa dilihat, 1/8, 2/3, 1/3, itu bagian pasti. Ada yang namanya asoba. Asoba itu dibagi 2 orang, yang penting yang satu 2 kali, yang penting 1, yaitu ketika apa? Anak laki-laki berkumpul dengan anak perempuan. Karena ada ketentuan dalam waris itu anak laki-laki bagiannya 2 kali anak perempuan. Itu sudah aturannya dalam hukum Islam seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung warisan memakai aplikasi yang bernama Faraid Syafiyah. Ini adalah aplikasi penghitung warisan dari Google, ada di Android, tapi Android bisa kalian download di Play Store. Semuanya sudah download semua. Dan silakan dibuka aplikasinya. Silakan dibuka aplikasinya. Silakan dibuka, sudah dibuka semuanya. Saya akan kenalkan beberapa menu di aplikasi ini. Yang pertama itu yang atas sendiri, langsung kita masuk ke menu menghitung waris. Atas sendiri, langsung kita masuk menu menghitung waris. Yang pojok sendiri, silakan diklik pojok sendiri itu, yang ada strip 3 itu. Maka ada menu kalkulator waris, pendahuluan, ada materi waris. Kita bisa belajar menghitung waris lewat, kita akan bisa belajar materi waris lewat aplikasi ini. Cara menghitung waris yang sudah nanti saya sampaikan. Masail syahadah, nanti ada beberapa masalah warisan yang memang agak rumit, itu dijelaskan di sini. Lain-lain di sini terakhir ada download kitab. Silakan coba cek di materi waris, diklik materi waris. Lalu diklik materi waris. Sudah ya, sudah keluar. Maka di sana keluar beberapa materi tentang warisan, yaitu yang pertama rukun warisan. Rukun warisan berarti apa yang harus ada ketika warisan itu terjadi. Yang pertama, orang yang diwarisi hartanya, orang yang meninggal. Yang kedua, orang yang berhak menerima warisan atau ahli waris. Yang ketiga, harta yang ditinggalkan. Itu harus ketiga. Syarat pelaksanaan warisan itu ada sebab warisan sudah kita bahas tadi, penghalang warisan sudah kita bahas, pengeluaran warisan tadi berapa untuk apa saja yang awal tadi sudah kita bahas, semuanya ada di aplikasi ini juga. Yang menarik terakhir sendiri ada download kitab, silahkan cek bawah sendiri, strip 3 bawah sendiri. Kalau kalian belajar nanti, kalian sudah paham bahasa Arab, sudah belajar, kalian bisa juga mendownload banyak kitab dari aplikasi ini. Saya kasih contoh kitab namanya Anatul Tolibin, itu kitab fikih yang tebal, itu susah bacanya kalau nggak paham bahasa Arab. Nggak paham tata bahasa Arab, ada Asyam Bajuri, ada Fathul Qorib, ini semuanya kitab-kitab klasik yang dijadikan dasar untuk fikih. Lanjut, kita kembali ke kalkulator waris. Coba kita buat seperti itu. Silakan buka halaman pertama. Masukkan jumlah harta 280 juta.
Silakan jumlah harta 208 juta. Ikuti itu tulisannya, nilainya berapa? Ikuti. 280 juta. Dan sudah semua ya? Kita klik lanjut. Kita klik lanjut. Ahli warisnya siapa? Di sana lihat. Ahli warisnya ya suami meninggal, berarti ahli warisnya istri 1. Istri 1. Anak laki-laki 1. Anak perempuan 1. Silakan cek anak perempuan 1, anak istri 1. Itu ayah 1. Ayah itu 1 ya. Ibu. Itu. Silakan diklik. Istri 1, anak laki-laki 1, anak perempuan 1, ibu, ayah. Itu. Silakan klik hitung. Nah, silakan klik hitung. Sudah diklik hitung, maka akan ketemu bagian istri adalah 1/8 atau 35 juta. Bagian anak adalah 101, anak laki-laki ya, 101 juta. Anak perempuan 50 juta. Ayah 46 juta. Ibu 46 juta. Ini laki-laki bagiannya 2 kali perempuan. Ada dicek di situ. Cek ketentuannya bisa, jatahnya berapa, sekalian scroll ke bawah berapa. Paham ya cara gunanya? Kita ulangi sekali lagi. Kita ulangi sekali lagi. Kembali. Soal kedua. Nah, soal kedua. Harganya berapa itu? 97.500.000. Ya, silakan cek persis. 97.500.000. 97.500.000. Kita klik lagi lanjut. Kita klik lagi lanjut. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya anak perempuan dan saudara laki-laki. Berarti cuma anak perempuan dan saudara laki-laki. Berarti istri nggak ada, kita nolkan lagi. Anak laki-laki nggak ada, anak perempuan 1, ayah 0, saudara laki-laki, itu akoh itu saudara kandung itu laki-laki, klik 1, ketemu ya bawah ya, akun koh itu loh, saudara laki-laki 1. Nah, klik itu, maka akan dapat ketentuan anak perempuan dapat bagian 48.750, saudara kandung dapat bagian 48.750. Itu dapat bagian asobah binasi dan bagian separuh. Ini aplikasi untuk memudahkan kita menghitung warisan. Sudah saya bagi lembar kerja siswa. Silakan dikerjakan sesuai dengan ahli warisnya itu yang saya bagi. Silakan memakai aplikasi Farohisafiah, kerjakan lembar kerja siswa tersebut. Silakan dikerjakan. Dan dicek lagi. Silakan dikerjakan. Nanti mempresentasikan satu meja, satu kerjaan. Jadi kelompoknya 2 orang 1. Ya. Dan ini dari juta 50.000. Diketahui jumlah warisan 150 juta. Waris 1 suami, 2 anak perempuan dan 1 ibu. 1 suami mendapatkan 34.615.000. 2 anak perempuan mendapatkan
Saya akan mempresentasikan hasil penghitungan warisan dari aplikasi. Seorang anak laki-laki meninggalkan satu istri dan satu anak laki-laki. Tidak ada ahli waris. Jika harta yang ditinggalkan 75 juta, bagaimana pembagiannya? Anak laki-laki 65 juta, 63. Istri 9,38. Saya akan mempresentasikan hasil hitungan waris dengan aplikasi. Seorang anak laki-laki meninggalkan satu istri, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Jumlah harta waris 20 miliar. Istri mendapat 10 juta, dua anak laki-laki masing-masing mendapat 49 juta, dan satu anak perempuan mendapat 21 juta. Belum masuk ke hikmah pembagian warisan. Silakan ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Kenapa anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali anak perempuan? Ya ini. Kalau kita kurang paham, maka kita akan menganggap oh itu malah nggak adil. Kok beda-bedain? Kok anak laki-laki bagiannya lebih banyak daripada anak perempuan? Padahal ketika Allah membuat hukum seperti itu, tentu Allah melihat situasi dan kondisi bahwa anak laki-laki itu nanti kelak ketika dewasa dia akan menjadi tulang punggung keluarga, dia jadi suami tulang punggung keluarga. Tentu dia harus bekerja, tentu membutuhkan modal yang banyak. Sedangkan perempuan tentu bukan tulang punggung keluarga, perempuan tentu tidak mendapatkan beban yang sebesar dari laki-laki. Bahwasanya nanti kok perempuan bekerja boleh nggak? Boleh. Perempuan bekerja tentu boleh, tapi kewajiban bekerja itu ada di laki-laki. Karena itu warisan laki-laki lebih banyak. Paham ya? Lanjut yang kedua, silakan bertanya. Kenapa cucu tidak mendapatkan warisan kalau ada anak laki-laki? Kenapa cucu nggak dapat warisan? Cucu nggak dapat warisan karena sudah ada bapaknya atau ibunya. Kalau sudah ada bapaknya, ibunya yang dapat warisan, berarti yang bilang kan kakeknya. Cucu nggak dapat warisan. Bapak ibunya masih hidup, maka cucu nggak dapat karena sudah ada bapak ibunya yang dapat. Begitu pula kakek nenek ada bapak yang meninggal masih hidup, maka kakek nenek juga nggak mendapatkan warisan. Paham semuanya ya? Materi warisan ini yaitu hikmah tentang pembagian warisan. Yang pertama, distribusi harta agar adil, agar tidak memihak. Yang kedua, biar tidak terjadi konflik, maka ada aturan yang jelas, biar tidak ada yang merasa lebih banyak bagiannya, saya lebih banyak, ini yang lebih banyak, biar tidak terjadi konflik. Yang keempat, ketiga, kesejahteraan, biar orang itu mendapatkan harta dari orang yang sudah meninggal bisa digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan. Yang terakhir untuk silaturahim. Ini agar warisan tidak menimbulkan permasalahan kelaknya. Ini hikmahnya. Kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini yaitu warisan sudah dibagi dengan cara adil dan bijaksana. Jadi dalam Islam warisan itu sudah dibagi dengan cara adil dan bijaksana sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pentingnya kita saling memahami. Besok kalau kalian dapat bagian yang perempuan bagiannya tidak sama dengan laki-laki, dia harus memahami memang saya perempuan, ini laki-laki kebutuhannya lebih banyak dan sebagainya. Yang ketiga, mari kita laksanakan prinsip-prinsip warisan dalam kehidupan sehari-hari. Warisan ini mengajarkan kita agar berlaku adil, saling menghormati, maka bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup dengan adil, kalau membagi sesuatu yang adil, sama adilnya yang adil, nggak pilih kasih sama teman anggota kelas yang jadi ketua kelas yang adil. Itu kita juga menghormati yang lain dan sebagainya, saling menghormati, saling mengerti. Itu kesimpulan dan refleksi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini.
Yang terakhir sebelum ditutup ada kata-kata mutiara dari para ulama. Kun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbafi buhuril fawaidi. Sebisa mungkin kita itu dalam kehidupan sebagai orang yang cari ilmu, tiap hari ada pengetahuan baru yang kita tahu. Agar apa? Agar kita tidak jadi orang-orang yang merugi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.